akhirnya pertama kali dipakai untuk menyebut semua kajian ilmu di dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, dan para guru sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa berada di tempat ini. Terima kasih atas undangannya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ada banyak manfaat dengan hadir di suasana begini, dan lumayan terikutkan rapat. Dan memang semua lembaga itu punya kulturnya masing-masing, punya budaya dan tradisinya masing-masing, termasuk semua pemimpin itu punya gayanya, punya stylenya masing-masing di dalam memimpin. Dan karena saya termasuk orang yang paling nggak suka dengan jabatan itu, saya selalu menghormati pimpinan saya siapapun itu. Karena dari pimpinan itu jangan angel telan itu ya. Dan semoga pahalanya juga banyak. Di dalam muamalah Islam itu ada kaidah al-ghunmu bil ghurmi. Al-ghunmu bil ghurmi itu artinya gampangannya besaran keuntungan itu setara dengan besaran kerugian. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang dia punya privilege besar, maka konsekuensinya atau tanggung jawabnya juga besar. Atau jika ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat besar, maka problem yang bisa ditimbulkan juga besar. Itu konsekuensional. Dan kalau nanti kaitannya dengan ekonomi murni gitu ya, jika orang mau untungnya nggak mau ruginya, itu nanti kenanya hukum riba. Ya kan, misalkan nilai duit ogah ruginya itu gelem untungnya, itu namanya riba. Tapi kalau dia pengen untungnya, dia harus siap dengan kerugiannya. Nah, itu di dalam Islam ada al-ghunmu bil ghurmi. Itu salah satu logika-logika dasar yang dikembangkan oleh agama kita, yang menuntun kita di dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Karena memang asalnya agama kita ini bukan agama ritual ya, bukan agama yang berkaitan dengan upacara-upacara. Ada bagian-bagian ibadahnya tentu, tetapi setelah itu ada banyak hal yang lain yang ditata oleh agama kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyebutkan tentang Farhad Abbas, ya itu jelas bukan anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Itu penting sekali, dan salah satu tema penting yang jadi begini Bapak Ibu sekalian, Islam itu adalah agama yang sangat besar. Bahkan sadar atau tidak, panjenengan kalau cermat, kenapa Islam selalu dijadikan sebagai bahan bulian, menjadi objek yang selalu diperlakukan dengan standar ganda, itu karena potensi besarnya untuk melakukan challenge atau tantangan terhadap ideologi-ideologi besar dunia hari ini. Jadi kita perlu bersyukur bahwa Allah menuntun kita dengan agama yang kita yakin tidak ada agama yang serupa dengan Islam. Bahkan kita perlu secara percaya diri mengatakan semua agama selain Islam itu batal, ya batin. Saya sempat mewakili anak-anak CS UGM bicara sebagai rohaniawan gelanggang UGM. Wah, senang sekali itu. Karena di situ samping saya ada dari Buddha itu pengajar etika di kedokteran UGM, seorang Chinese Cirebon, tapi doktornya dua gitu. Uniknya satu dokternya itu di bidang ekonomi Islam, Chinese Buddha. Yang fisika itu Pak Made dari fisika UGM gitu, lalu kemudian yang Katolik itu anak muda pendeta Jesuit ya, sedangkan yang Protestan ternyata kakak kelas saya SMP, Mbak siapa itu lupa saya namanya,
Dia mewakili Protestan gitu. Dan di situ saya mencari peluang untuk mengatakan ya bagi saya semua agama selain Islam salah. Gitu. Kita perlu punya kepercayaan diri yang kuat untuk berkata kepada non-Muslim bahwa agama kita ini benar. Dan kita bersyukur bahwa Allah menuntun kita dengan agama ini. Dan agama ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan kecil-kecil itu. Dia asalnya menuntun seluruh kehidupan kita. Nah, karena dia besar, maka sebetulnya di antara beratnya menjadi muslim itu apa? Ada banyak bagian dari Islam itu yang perlu dipelajari. Nah, itu dia. Makanya di antara hal yang tidak bisa dipisahkan dari Islam kita adalah belajar. Islam itu mempersyaratkan kita untuk belajar. Makanya ada ungkapan yang common gitu ya, sesuatu yang lumrah di kalangan para ulama kita. Misalkan kalimat la yakunul imanu illa bil ilmi li'annahu far'un anhu la yatimmu illa bihi. Iman itu tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu. Karena asalnya iman itu hanyalah buah dari ilmu. Dan iman tidak akan sempurna tanpa adanya ilmu. Maka di antara karakter yang melekat dari seorang muslim itu pasti senang belajar. Sebagian sarjana barat yang cukup jujur melihat peradaban kita, dan kita seringkali nggak sadar dengan hal itu karena kita memang tidak suka membesar-besarkan diri kita. Ada satu akhlak dalam diri kita yang membuat kita memang tidak bisa terlalu membesar-besarkan sejarah kita ya. Dan itu agak negatif kaitannya dengan ketika kita berhadapan-hadapan dengan peradaban-peradaban besar yang lain, yaitu apa? Ternyata di antara karakter dasar orang Islam awal itu ya greedy of knowledge. Greedy of knowledge itu yang geragas ilmu. Orang Islam itu pasti senang belajar, pasti. Makanya kalau kita orang Islam kok nggak senang belajar, itu berarti ada satu akhlak penting dalam Islam kita yang luput untuk berkembang di dalam diri kita. Karena dia melekat ya dengan keimanan kita. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bagi kita yang guru, kita akan sadari bahwa kata ilmu di dalam Al-Quran itu adalah kata terbanyak ketiga di dalam Al-Quran setelah kata Allah dan kata Rob. Kata Allah itu muncul di Quran sebanyak 2.300 kali, sementara kata Rob itu muncul sebanyak 950 kali. Baru kata ilmu yang muncul sebanyak 750 kali. Yang kalau kita baca Quran berulang-ulang berarti kita sedang mengisi pikiran kita dengan hal-hal tadi. Dan kalau Quran itu lengket di benak kita, kita pasti akan ingatan yang dominan mengisi benak kita itu adalah satu tentang Allah, baik Allah sebagai pribadi maupun sebagai yang maha kuasa. Yang pribadi itu artinya apa? Kita berharap pada Allah, kita meminta pada Allah, kita mengadukan persoalan kita pada Allah. Bahkan kalau kita cermati Bapak Ibu sekalian, pola hidup kita itu apa? Semua masalah yang Allah timpakan pada kita itu hanyalah mekanisme agar kita pulang pada Allah. Cermati baik-baik. Kita itu kalau nggak kasih pengalaman ketanggor itu nggak mungkin mendekat pada Allah. Kebanyakan orang itu kalau hidupnya nyaman itu mesti lali. Itu pasti. Dan itu memang cara Allah mentreatment kita memang begitu. Nah, Allah sebagai pribadi itu artinya kita berharap pada Allah, kita minta pada Allah, kita mengadu pada Allah, kita sambat pada Allah. Ya, jangan sampai kita punya prinsip tetap sambat jangan semangat gitu ya. Itu tentu tidak produktif. Nah, Allah. Baru kemudian yang kedua ilmu. Orang Islam itu benaknya pasti dipenuhi dengan kesadaran tentang ilmu. Makanya kemudian di dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian, belajar itu termasuk ibadah yang bernilai besar. Panjenengan sholat sunnah dari ba'da duhur tadi sampai asar, dengan kita belajar sejenak begini ini, pahalanya lebih besar kita belajar. Dan belajar itu kedudukannya tinggi sekali dalam Islam. Bahkan di antara hadis yang jadi pegangan, harus jadi pegangan kita itu apa? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, saya dulu mondoknya itu ketika kecil itu di pondok NU. Umur 6 tahun mondok, itu dan ibu saya kendel tenan ya. Nah, baru selang 6 bulan itu penuh penyakit itu, liver kena, paru-paru kena, dan sebagainya kena. Kemudian ditarik keluar, lalu kemudian banyak diterapi gitu di rumah sakit Auri gitu, dulu klinik ya. Nah, lalu kemudian pindah ke SD Muhammadiyah Sapen gitu, di Muhammadiyah Sapen, terus kemudian karena lebih dekatnya yang Condong Catur, kemudian pindah ke Condong Catur karena dia saat itu statusnya masih cabang.
Lalu ketemu teman saya anak Kiai NU di pondok, di SMA Muhammadiyah itu teman saya di pondok itu. Terus dia bilang, kelingan rak kocone ade sing yo, kenapa? Wis mati loh kayak. Waduh, wis mati gitu. Nah, terus kemudian selang beberapa waktu gitu lagi, kelingan rak sing iki, yo ngopo? Wis mati juga loh kayak. Dan itu berkali-kali sampai kemudian saya batin konco kok mati kabeh itu yang pondok gitu. Tapi menariknya orang tua tuh kayak siap gitu. Siap kalau anaknya mati di pondok. Ya tentu manajemen pondok tentu perlu dicek kembali. Tetapi kesiapan orang tua kalau anak mati di pondok itu satu etos yang memang terbangun di agama kita. Karena apa? Status anak mati di pondok itu fisabilillah. Jadi ibarat kata sebagian pondok itu bahasanya begini, kalau Anda siap meletakkan anak di sini, bawa kain kafannya juga. Karena belajar itu sampai segitunya dalam agama kita. Makanya sebetulnya kita orang Islam itu tidak akan pernah sepakat dengan teori belajar menyenangkan. Tidak akan sepakat. Kenapa? Karena itu menyalahi nature dari ilmu itu sendiri. Karakteristik dasar ilmu itu berat. Bapak Ibu sekalian kalau main ke Kuala Lumpur, coba main ke Damansara atau Bukit Duta, itu ada dua kampus yang kecil saja, dulu di bawah perlindungan Anwar Ibrahim, Perdana Menteri sekarang. Dan pendirinya barusan dikasih Royal Professor, jadi profesor yang tertinggi di Malaysia. Dan itu orang kedua di Malaysia yang dapat gelar itu. Nah, orang itu mendirikan kampus namanya ISTEC, itu bentuknya benteng perang. Dan bagus sekali. Bahkan oleh sebagian pakar arsitektur dianggap sebagai salah satu capaian arsitektur terbaik, gaya tradisional terbaik di zaman modern. Nah, ditanya itu, kenapa kok Anda ini buat kampus bentuknya benteng, ya, bukan benteng Takeshi, ya. Kalau benteng Takeshi mah lomba-lombaan, kan? Ini benteng perang. Lalu beberapa penghiasnya itu juga alat-alat perang, lukisan-lukisannya juga perang, gitu, Al-Fatih dan sebagainya. Beliau mengatakan bahwa, coba lihat dalil-dalilnya di dalam Quran dan hadis. Dalam Islam itu ilmu itu ya seperti pertempuran. Sampai ada kalimat midadul ulama a'dham min dammis syuhada. Ya, tintanya ulama itu lebih mulia dibandingkan darahnya syuhada. Sampai ulama menjelaskan bahwa capaian tertinggi yang bisa dicapai oleh darah syuhada itu adalah capaian terendah yang bisa dicapai oleh tintanya ulama. Apalagi Bapak Ibu sekalian kalau ada yang suka dengan gelar gitu ya, masih tertarik dengan gelar-gelar gitu ya. Kalau gelar doktor itu kan kalau dibaratkan dia PhD kan. PhD itu kan plesetannya kan permanent head damage, ya, pecah dasi gitu, bahasa kasarnya. Karena memang dia sebetulnya semakin orang tinggi belajar itu semakin harus sendirian, bukan dituntun. Ya, ibarat kata kalau masih TK itu mainnya 85% gitu ya, 90% gitu, tuntunannya juga masih 90%, gitu. Mandirinya masih 10%. Begitu naik ke SD, SMP, SMA itu pasti nurun tuh. Dari jadi 75, 60%, 45, 30. Nah, makanya kalau bisa dirahmati Allah, ada pola-pola itu yang seharusnya dibangun di dalam agama kita. Dan ini kami ingin menyemangati bahwa belajar bagi kita para guru itu wajib hukum dasarnya. Para ulama membahasakan dengan la yakun mazala alimu aliman idza ta'allam wa idza taraka ta'alluma jahula. Seorang guru, seorang alim tetap menjadi guru, tetap menjadi alim selama dia belajar. Begitu dia meninggalkan belajar, maka dia bodoh. Nah, itu konsekuensi kita. Dan beberapa sekolah alternatif, Bapak Ibu sekalian, sekarang mulai mengembangkan aturan harus belajar, guru harus belajar. Ya, kebetulan karena dia levelnya masih SD, sekolah sampai jam 12, tapi gurunya wajib belajar jam 2 sampai jam 3 sore. Karena itu sesuatu yang, karena Bapak Ibu sekalian, tanpa kita belajar, kita tidak pernah melakukan refreshment pada pikiran kita. Kita akan melihat dunia dengan cara yang sama dan tidak akan berubah sebelum kita ketanggor. Belajar membuat kita mengecek kembali pikiran-pikiran kita. Kita betul-betul butuh belajar dan itu bagian penting dari agama kita. Nah, lalu bagian penting dari pelajaran agama kita adalah tentang pengenalan kita kepada pendahulu kita. Ini tentu tidak masuk dalam bahasan akidah, tidak masuk dalam bahasan ibadah, tidak masuk dalam bahasan akhlak, tapi punya pengaruh di bahasan itu semuanya. Kita bisa belajar tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah dari orang-orang yang mendahului kita di dalam menjaga agama ini. Nah, dan tentu yang paling penting adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bahasa kasarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak kenal Bapak Ibu kita, itu masih nggak apa-apa.
Tapi kalau kita nggak kenal Nabi Muhammad, nggak mungkin kita selamat dunia akhirat. Bahasa paling kasarnya gitu. Kita nggak kenal bapak ibu kita lahir di panti, kita Muhammadiyah ini bersyukur punya banyak panti. Kalau adik-adik kita yang di panti itu banyak yang tidak tahu siapa bapak ibunya, itu dia insya Allah masih bisa jadi manusia. Tapi kalau dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW, dia nggak mungkin selamat dunia akhirat. Karena yang menunjukkan kepada kita semua bagaimana menjadi manusia yang hidup di dunia dan di akhirat dunia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai kita, bahkan Bapak Ibu sekalian dalam konteks pendidikan itu ya, mendidik keluarga ya, Bapak Ibu sekalian, di antara hebatnya kita sekolah Muhammadiyah, apalagi sekolah Muhammadiyah bukan yang favorit ya. Kalau sekolah Muhammadiyah favorit itu poronnya biasanya gimana? Dia bisa berbiaya besar, lalu yang minat masukkan anaknya sekolah di sekolah Muhammadiyah favorit itu adalah orang-orang dari kelas ekonomi menengah atas, ya. Dan biasanya persoalan kehidupannya itu lebih bisa diantisipasi dibandingkan yang dari menengah bawah. Ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah menengah bawah di Muhammadiyah itu betul-betul kita tuh menjalankan amanat kehidupan untuk menyelamatkan umat gitu. Ya, dengan situasi kita yang betul-betul harus mensiasati kondisi ekonomi lembaga kita, lalu kemudian kita dihadapkan dengan persoalan yang tidak selesai di rumah lalu ditransfer ke sekolah kita. Ya, jadi sebagian lembaga bisa mentreatment muridnya dengan cara tegas. Sekolah yang begini ini perlu bersyukur. Tapi kalau situasinya di sini kayak gitu tadi, wah berarti betul-betul ganjarannya double-double gitu ya. Karena situasinya masalahnya dari rumah, tidak selesai di rumah, dibawa ke sekolah, menimbulkan persoalan di sekolah, dan kita tidak diberikan hak untuk menyelesaikannya. Nah, ini kan kacau sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam konteks pendidikan keluarga, ya, kita di antara yang kita juga harus bangun di dalam hati kita untuk anak kita itu apa? Ya, anak kita tuh harus lebih mencintai Kanjeng Nabi dibandingkan diri kita. Bahkan kita bisa sejak kecil melatih anak kita dengan pertanyaan, siapa orang yang paling kamu cintai? Kalau dia kemudian punya jawaban template gitu ya, bapak ibu lah gitu ya, template tapi ya nggak apa-apa, bagus saja. Tapi kita perlu pelan-pelan menyadarkan dia bahwa sebagai Muslim, orang yang paling berhak dia cintai adalah nabinya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Umar datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling saya cintai dibandingkan siapapun, bahkan keluarga saya dan diri saya. Nabi mengatakan, nggak bisa. Lalu kemudian Umar merevisi kalimatnya dan mengatakan, Anda orang yang paling saya cintai, bahkan keluarga saya, kecuali diri saya. Lagi-lagi Nabi mengatakan, nggak bisa. Akhirnya kemudian akhirnya Umar mengatakan, wahai Nabi, engkau orang yang paling saya cintai, melebihi bapak saya, ibu saya, keluarga saya, bahkan diri saya. Baru kemudian Nabi menerima kalimat itu. Dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman kalian ya dengan iman yang utuh sempurna ya, tidak komplit iman kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan bapaknya, ibunya, anaknya, keluarganya dan sebagainya. Mengenal Nabi Muhammad itu prasyarat iman kita. Kita tidak bisa jadi mukmin yang baik tanpa kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak bisa ditawar. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, lalu kemudian ternyata bahasan sirah itu ternyata nggak sederhana. Nah, bahasan sirah Nabawiyah itu tidak simpel gitu ternyata. Maka bagi yang punya anggapan bahwa sudah tuntas belajar sirah ketika dulu wisuda TPA, itu perlu direvisi kembali. Ya, ada Shopee ya, Shopee jualan sirah juga. Nah, apa itu? Bapak Ibu sekalian, sirah Nabawiyah itu ternyata ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Bahkan sirah Nabawiyah itu sekarang sudah menjadi ilmu tersendiri, yang berdiri sendiri. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita misalkan yang sudah mulai senang belajar Islam tenanan gitu ya, kalau misalkan belajar Quran dan hadis, itu pasti akan ada yang hilang kalau nggak belajar sirah. Kalau orang belajar Quran, orang belajar hadis, dia bisa nangkep yang benar. Tapi dia akan sulit mencari satu hal yang tidak akan dia dapatkan kecuali di sirah. Yaitu apa? Emosinya. Anda tidak akan menemukan emosinya Quran, Anda tidak akan menemukan emosinya hadis kecuali membaca sirah.
Karena Quran dan hadis itu turun bersama dengan kejadian-kejadian di dalam sirah nabawiyah. Makanya orang bisa tahu Quran yang benar, tahu hadis yang benar, tapi tidak punya rasa. Tidak bisa merasakan Quran dan hadis itu kalau tidak pernah membaca sirah nabawiyah. Karena emosinya Quran dan hadis itu ada di dalam sirah nabawiyah. Dan sirah nabawiyah itu Bapak sekalian itu sekarang menjadi ilmu tersendiri. Di banyak negeri-negeri muslim itu sudah muncul profesorial di bidang sirah nabawiyah. Ada profesor-profesor yang memang menekuni sirah nabawiyah. Dan kampus-kampus besar Islam di seluruh penjuru dunia itu punya pusat kajian sirah. Ya, kampus Islam di Indonesia mungkin belum punya ya. Kampus Muhammadiyah juga belum kenal hal itu. Tapi kalau di Gontor misalkan di Universitas Darussalam Gontor itu ada bangunan khusus gede, isinya kitab-kitab dan data-data serta dokumen tentang sirah nabawiyah. Namanya Center for Sirah Studies, pusat kajian sirah. Kenapa? Dia penting. Dia setara kedudukannya dengan kajian Quran dan kajian hadis sebetulnya. Karena dia menyimpan emosinya. Yang tadi, orang bisa saja jadi profesor Quran, dia jadi profesor hadis, tapi nggak punya rasa gitu. Musuhan sama orang Islam itu ya tegel-tegelan. Nggak ada rasa loh, itu orang beriman. Sesungguhnya ditakoni loh, tentang orang beriman gitu. Nggak ada perasaan itu gitu. Dia tahu Quran, tahu hadis, nggak ada emosinya coba. Dia tahu Quran dan hadis, Gaza hancur lebur, manusia dibunuh dengan begitu mudahnya. Nggak ada rasa sedih itu. Itu Quran dan hadisnya kemana coba? Dan sebetulnya Bapak sekalian, hari ini kalau kita mau cermati, pengajaran Quran dan hadis kita itu udah turah-turah. Yang nggak ada tuh emosinya. Emosinya. Maka rasa cinta pada Quran itu nggak ada. Rasa cinta pada hadis itu nggak ada. Itu yang hilang dari pengajaran kita sebetulnya. Nah, maka sirah nabawiyah itu menjadi bagian penting. Nah, lalu kemudian sirah itu ada tingkatannya. Ya, dimulai dengan tahu kronologinya ya secara ringkas, lalu kronologinya secara detail, ya, dan lalu kemudian ada yang namanya fikih sirah. Kita ini di Muhammadiyah, alhamdulillah, kata fikih itu maknanya sudah tidak lagi kemana paling sempitnya. Kalau orang yang tidak belajar Islam secara khusus pasti menyangka fikih itu aturan. Fikih itu aturan. Dan itu lumrah saja, normal saja. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarah ilmu yang berkembang di dunia Islam, ini satu bidang ilmu tersendiri, ini sejarah ilmu, secara khusus sejarah ilmu di dunia Islam, kata fikih itu sebetulnya pertama kali dipakai untuk menyebut semua kajian ilmu di dunia Islam. Jadi kata fikih itu berarti ilmu yang membahas semua hal penting di dalam Islam. Bahkan ada orang Yahudi namanya Oliver Lehman itu bilang begini, kata fikih di dunia Islam itu pertama kali itu sebetulnya persis kata filsafat di dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada yang dari ilmu-ilmu umum menganggap bahwa filsafat adalah induk ilmu, dulu di dunia Islam kata fikih itu persis kedudukannya dengan kata filsafat itu. Kalau kata filsafat di Yunani itu artinya bahasan tentang metafisika, matematika, fisika, politik, ekonomi domestik, sampai etik begitu. Kata fikih itu dulu Bapak Ibu sekalian, itu artinya bahasan tentang akidah, hukum ibadah, hukum muamalah, bahkan hati. Makanya ada bahasan namanya fiqhul qulub, fikih hati. Itu sampai segitunya canggihnya ilmu di tempat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk sebetulnya ada yang namanya fikih sirah. Fikih sirah itu kita betul-betul menggali inspirasi dari sirah karena pelajarannya banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda cermati, semua nabi selain Nabi Muhammad itu di Quran itu beda dengan Nabi Muhammad. Semua cerita tentang nabi di dalam Quran itu pelajaran akhlak untuk kita. Tapi kalau semua nabi, tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau kita cermati pelajarannya lebih dari sekedar pelajaran akhlak. Bahkan misalkan nih, ini non muslim namanya John Adair. John Adair ini pakar pengembangan sumber daya manusia. Itu nulis buku khusus tentang kepemimpinan Muhammad SAW. Dia non muslim. Tapi di situ dia bisa menggunakan Nabi Muhammad sebagai objek penelitian yang bersangkutan tentang kepemimpinan. Dan nanti banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu besar sekali, sangat besar gitu, dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari beliau. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, turunan dari sirah nabawiyah adalah bahasan tentang sahabat Nabi ini. Jadi sahabat Nabi itu bahasan penting di dalam
ilmu-ilmu Islam kita ya, dia bukan bahasan akidah, dia bukan bahasan akhlak, dia bukan bahasan muamalah, bukan bahasan pokok, tapi membentuk ya, dia membentuk, mengokohkan akidah, akhlak, ibadah, muamalah kita. Dia adalah sub bahasan sirah nabawiyah yang penting sekali. Bahkan kalau kita mau bicara sahabat Nabi Bapak sekalian, itu bisa didetilkan sampai rumit sekali. Misalkan begini, sahabat Nabi Mekah dengan sahabat Nabi Madinah itu beda. Orang yang secara istilah disebut muhajirin dengan ansor itu beda. Muhajirin itu punya karakternya sendiri, ansor punya karakternya sendiri. Lalu sesama orang Mekah sekalipun itu ada yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. As-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, yang di awal-awal masuk Islam ini Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau kita cek lebih dalam lagi, ada yang ternyata bukan orang Mekah. Makanya kemudian kalau kita baca sejarahnya, orang ini nggak pernah nongol, tiba-tiba nongol di fase tertentu. Kenapa? Karena orang ini sejak masuk Islam, tiba-tiba disuruh pulang ke kampungnya dan nggak pernah datang ke Mekah. Contoh siapa? Ada orang namanya Abu Dhar. Abu Dhar ini kan kampungnya pokoknya kendel-kendel. Kadang-kadang begal di jalan gitu. Ketika dia masuk Islam, dia pamer keislaman itu. Dan temui wong Mekah. Ketika orang Mekah ngantemi gitu, kemudian ada yang sadar, ini orang Ghifar nih. Loh kenapa? Yang menguasai jalan antara Mekah ke Syria ini orang ini. Repot kita nanti di tengah jalan. Jadi orang Islam itu punya daya tawar sampai segitunya gitu. Pengalaman masa lalunya yang kelam itu tidak menjadi sesuatu yang hitam gitu. Tapi dia bisa menjadi potensi di masa depan. Dan di setelah kita kemudian juga belajar bahwa penjahat sekalipun dia punya masa depan yang baik. Sebagaimana kita juga temukan, ada sahabat yang ketika hijrah ke Habasyah, dia jadi Kristen dan mati kafir. Anda bisa bayangkan, di treatment Nabi, dididik Nabi, menemukan situasi baru, dia nggak kuat, dia menjadi Kristen dan mati sebagai Kristen. Itu ada. Nah, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan dari para sahabat Nabi, termasuk kemudian dari as-sabiqun awalun ini nanti ada yang namanya khulafaur rasyidin. Hanya sebetulnya Bapak Ibu sekalian kalau kita cermat, Umar bin Khattab itu nggak masuk as-sabiqun awalun. Karena Umar bin Khattab itu masuk Islam di tahun ke-6. Dia masuk Islam di tahun ke-6. Nah, jadi sebenarnya dia bukan termasuk yang awal-awal masuk Islam. Dia yang belakangan masuk Islam. Nah, khulafaur rasyidin ini Bapak Ibu sekalian itu dia bisa masuk kelompok yang lain. Misalkan yang 4 ini Bapak Ibu sekalian itu masuk bahasan tentang misalkan al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Anda bisa bayangkan ya, dijamin masuk surga. Ada dijamin dengan satu privilege tertentu saja, itu senangnya minta ampun. Ini dijamin masuk surga. Ini kan mewah sekali. Atau kemudian ternyata orang-orang ini, Bapak Ibu sekalian, itu sebagiannya masuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai member perang Badar itu ya. Dia punya member. Karena mereka punya pengorbanan tertentu yang istimewa gitu. Dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena fokus kita di khulafaur rasyidin, maka kemudian pertama kita perlu mengenal dulu namanya. Nah, khulafaur rasyidin ini Bapak Ibu sekalian, nah ini menarik dalam konteks kepemimpinan Bapak Ibu sekalian. Anda tidak akan menemukan orang yang bisa mengadar pemimpin sebanyak Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, khulafaur rasyidin ditambah 2 orang yang lain, totalnya 6, itu adalah orang-orang yang memimpin kaum muslimin dan semuanya murid Nabi. Bayangkan, murid Nabi. Siapa? Abu Bakar, murid Nabi. Umar bin Khattab, murid Nabi. Utsman bin Affan, murid Nabi. Ali bin Abi Thalib, murid Nabi. Termasuk ada khalifah yang hanya berkuasa sebentar, kalau jenengan cermat namanya adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, hanya berkuasa 6 bulan. Sebelum nantinya dia menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. 6 bulan. Ini murid Nabi, cucunya Nabi. Termasuk Muawiyah. Muawiyah dengan segala kekurangannya, beliau sahabat Nabi. Beliau muridnya Nabi, beliau didikannya Nabi. Yang total kekuasaannya, ini coba cermati, ini panjang sekali. Abu Bakar itu berkuasa 2 tahun. Umar itu berkuasa 10 tahun.
Utsman itu berkuasa 12 tahun. Ali dia berkuasa selama 6 tahun. Hasan berkuasa setengah tahun. Muawiyah hampir 20 tahun. Kalau kita jumlahkan 60 tahun. Anda bisa bayangkan, satu orang menghasilkan 6 orang pemimpin yang punya suksesi itu selama 60 tahun. Ini hebat sekali Nabi kita ini. Coba tunjukkan satu orang saja dalam sejarah umat manusia yang punya keberhasilan seperti itu. Nggak ada. Bahkan kalau kita bicara aspek paling dasar dari Nabi saja, tentang lengkapnya informasi tentang beliau, nggak ada yang setara dengan beliau. Anda tidak akan menemukan satu orang pun dalam sejarah umat manusia yang informasi mengenai dirinya selengkap Nabi Muhammad. Nggak ada. Coba tunjukkan. Bahkan kalau panjenengan misalkan masih terpesona dengan hebatnya orang-orang Barat, memang mereka punya kehebatan dan kita harus fair mengatakan itu. Tapi kemudian kalau misalkan Nabi Muhammad kuno, lalu kemudian jenengan yang muda-muda biasanya senang baca buku-buku filsafat, udah bilang ini loh, ada pemikir namanya Aristoteles, Plato, Aristotle, itu hidupnya 1000 tahun lebih tua dari Nabi, ya, dipercaya omongannya, padahal apa? Tidak pernah diriwayatkan melalui proses yang terpercaya. Dan informasinya nggak lengkap, kita nggak tahu kan lahirnya kapan, bapaknya siapa, istrinya siapa, anaknya siapa, hidupnya seperti apa. Nabi Muhammad itu informasinya sangat lengkap. Bapaknya jelas, ibunya jelas, istrinya jelas, anaknya jelas, temannya jelas, aktivitasnya apa saja jelas. Bahkan sejak belum menjadi Nabi, detil-detil kejadian yang meliputi beliau sangat jelas. Dan tidak ada satu orang pun yang sejelas itu, yang sejelas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada. Lebih penting lagi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun yang informasi mengenai dirinya dilacak sedetil Nabi Muhammad. Kita orang Islam itu nek seneng sinau Islam itu sering bertanya gini, hadisnya sahih apa ora? Sahih itu adalah kriteria ilmu. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau mau iseng misalkan tanya guru yang menekuni hadis dan tahu bagaimana cara melacak riwayat, itu bisa ditunjukkan cara melacak satu hadis saja. Itu kadang-kadang wis marai ngeluh gitu. Kayak itu jalur-jalur periwayatannya. Yang kalau orang mengatakan itu kan metode lama, rasah gaya-gaya nggih. Panjenengan sing sekolah lulus kati S loro, itu biasanya di antara penyebab ngeluh sirahe itu adalah nulis tesis. Ketika jenengan nulis tesis, itu di antara tuntutan seorang dosen itu adalah mana catatan kakinya, mana rujukannya. Nah, catatan kaki dan rujukan itu sepenuhnya plek nyontoh yang namanya periwayat hadis. Mau apa coba? Bedanya catatan kaki baru diberlakukan ketat mungkin baru 50 tahun, 60 tahun. Metode hadis itu sudah 1400 tahun dirawat sampai detik ini. Kita ini beragama dengan agama yang betul-betul dijaga sedemikian rupa. Nah, kembali bahasan tadi Bapak sekalian, jadi 4 sahabat Nabi ini didikan Nabi yang mengagumkan. Nah, lalu kemudian kalau kita mau cek, Bapak sekalian, nah ini dia, mereka punya karakter yang berbeda-beda. Nah, maka di sini kita harus menyadari bahwa memang kepemimpinan itu tidak mensyaratkan gaya yang sama. Nah, jadi kalau kita kemudian punya kecenderungan membandingkan, itu alamnya, ya, tapi kita harus fair untuk mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sama. Orang-orang 4 yang hebat ini, itu semuanya beda-beda. Abu Bakar berbeda, Umar berbeda, Utsman berbeda, Ali berbeda. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Apalagi kemudian Bapak Ibu sekalian kalau kita cermati, Abu Bakar punya kelebihannya, Umar punya kelebihannya, Utsman punya kelebihannya, Ali punya kelebihannya, termasuk kekurangannya. Abu Bakar itu sebetulnya kalau kita mau jujur, Abu Bakar itu bisa dibilang orang yang hampir nggak ketemu kekurangannya. Bagi orang yang tidak belajar sirah secara tekun, itu pasti ngefans sama Umar bin Khattab, dan itu tidak ada yang salah. Tapi kalau orang tahu sejarah lebih detail, orang akan melihat bahwa Abu Bakar ini ada di satu level yang lebih tinggi. Anda tidak akan menemukan orang dengan kejernihan seperti Abu Bakar. Sangat jernih, mengagumkan. Ketika dia diajak pada Islam, dia tidak sempat bertanya kenapa. Dia langsung paham. Ketika dia mau dijebak oleh orang kafir Quraisy tentang
cerita Nabi ke Masjidil Aqsa lalu ke langit, beliau langsung paham. Jadi kan jebakannya kan begini, Abu Bakar, percaya nggak kamu sama orang yang katanya itu satu malam dia bisa sampai ke Masjidil Aqsa lalu ke langit lalu balik lagi ke bumi? Abu Bakar jawabannya rasional aja, dia bilang nggak mungkin. Nah begitu Abu Bakar bilang nggak mungkin, orang Quraisy langsung jebak, dia bilang tuh loh temanmu tuh loh Muhammad bilang begitu. Apa jawaban Abu Bakar? Dia langsung to the point mengatakan kalau yang mengatakan adalah Muhammad, saya percaya. Dan sejak hari itu Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Dan As-Siddiq itu Bapak Ibu sekalian bukan merek jilbab ya. As-Siddiq itu adalah terjemahannya ini dia. Bahasa kita Bapak Ibu sekalian itu sangat dipengaruhi oleh bahasa Arab. Ada banyak kata dari bahasa Arab itu yang terserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada seorang budayawan muda NU namanya Mas Irfan Afifi, itu hebat sekali. Beliau cerita, saya bisa menulis makalah 2 halaman sepenuhnya menggunakan kata-kata bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Saking besarnya pengaruh bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kebanyakan kata dari bahasa Arab itu ketika masuk ke dalam bahasa Indonesia itu artinya berubah. Biasanya artinya itu tinggal sebagiannya saja. Ada penyempitan arti. Termasuk kata as-siddiq bagi Abu Bakar tadi. As-siddiq itu artinya bukan jujur, Pak. As-siddiq itu lebih tepatnya artinya benar. As-siddiq artinya wong benar. Dan ukuran as-siddiq itu apa? Benar batinnya, benar omongannya, benar tindakannya, dan juga benar kenyataan di luar dirinya. 4 hal itu harus terpenuhi. Kalau ada yang menyelisihi, maka tidak terpenuhi. Kok bisa? Contoh, kalau ada orang, hatinya, omongannya, perbuatannya sama, tapi kenyataan di luar dirinya berbeda, dia disebut sebagai orang yang jahil, murakkab, atau orang kafir. Contoh, orang Kristen. Orang Kristen hatinya bersih, dia mencintai Yesus, dia menuhankan Yesus, dia mengatakan dirinya beriman pada Yesus, dia menyembah Yesus, tulus sepenuhnya. Tapi dia orang kafir, karena Yesus bukan Tuhan. Sebaliknya, ada orang omongannya benar, tindakannya benar, kenyataannya benar. Contohnya namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Omongannya Islam, lelakonnya Islam. Kemudian, kenyataan di luar dirinya, ya jelas kan, dia bersesuaian dengan Islam. Tapi hatinya benci pada Rasulullah Muhammad SAW. Dia kemudian dikenal di dalam sejarah kita sebagai gembongnya orang munafik. Abu Bakar As-Siddiq benarnya di semua hal itu. Hatinya benar, omongannya benar, tindakannya benar, dan kenyataan di luar dirinya benar. Abu Bakar mengagumkan. Dan kalau bapak-bapak yang suka dengan dunia macho gitu ya, dunia alpha male gitu ya, dunia lelaki gitu, Abu Bakar itu termasuk orang yang tidak pernah absen perang, dan luka di badannya paling sedikit. Padahal orangnya halus, orangnya pemalu, bahkan sering tidak teranggap. Dalam artian, dia bukan orang yang punya power besar. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan dia tidak pernah bisa melampaui Abu Bakar. Bayangkan, Umar, orang dengan kecerdasan seperti Umar, dengan kualitas fisik seperti Umar, dengan kualitas komitmen seperti Umar, dia mengatakan saya tidak pernah bisa melampaui Abu Bakar. Kekuatan kesedihannya mengagumkan. Dan bukan berarti nggak ada masalah. Bapaknya kafir. Anaknya dulu di perang Badar, Abu Bakar tuh melawan anaknya sendiri. Bapak Ibu sekalian, makanya sebenarnya kita perlu meluruskan kembali cara kita melihat pendidikan anak ya. Karena Islam ketika hadir di Mekah itu betul-betul tidak mudah. Muhammad SAW dijuluki sebagai penyihir karena dia dianggap telah memecah belah keluarga. Karena kalau orang sudah jadi Islam saat itu, memang betul-betul mulai berjarak dari keluarganya dengan tradisi jahiliyahnya. Karena saat itu jahiliyah itu sudah masuk ke semua kehidupan. Ya makanannya haram, minumannya haram, omongannya haram, transaksinya haram, haram semua. Maka mereka berjarak. Maka kemudian dianggap orang Islam itu memisahkan diri dari keluarganya. Dan kemudian kita akan temukan apa? Jangan kaget kalau kemudian laki-laki terpisah dari istrinya, perempuan terpisah dari suaminya, bapak terpisah dari anaknya,
anak terpisah dari orang tuanya. Itu terjadi. Dan ketika kita di perang Badar, Bapak Ibu sekalian, di perang Badar itu Quran menyebutnya sebagai Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari pembeda, hari bertemunya dua kubu. Itu kalau kita cermat, itu keluarga melawan keluarga. Abu Bakar melawan anaknya, Abu Ubaidah melawan bapaknya, Umar melawan pamannya, Nabi melawan mantunya. Itu melawan keluarga sendiri. Sangat. Dan menariknya Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam konteks keluarga kita akan temukan ada orang yang serius mendidik anaknya dan tidak berhasil. Juga sebaliknya, ada orang tua yang tidak pernah mendidik anaknya serius, anaknya HP. Maka kemudian ketika kita melihat realitas keluarga kita hari ini, ya, apalagi di keluarga yang ada lembaga Muhammadiyah Bapak Ibu sekalian besar, itu isu utama di lembaganya itu sekarang adalah tentang ketahanan keluarga. Saya tidak sebutkan lembaganya, pasti ada yang tahu. Karena memang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Yang mempengaruhi sistem keluarga kita itu sekarang sangat banyak. Sangat banyak. Nggak usah jauh-jauh lah. Dulu, Bapak Ibu sekalian, penjahat itu kita letakkan jauh-jauh di luar rumah kita. Namanya adalah hiburan modern. Hari ini, penjahat itu masuk ke dalam kamar anak-anak kita. Namanya adalah handphone. Apa-apa yang kita tolak dulu, itu sekarang dilihat oleh mereka di usia yang sangat dini. Nah, Bapak bisa dirahmati Allah, jadi Abu Bakar begitu. Sementara Umar, Bapak sekalian, Umar ini orangnya keras dan plak-plok. Itu kalau zaman sekarang mungkin sudah dipolisikan itu, Pak. Itu sudah dilaporkan itu, kekerasan terhadap anak gitu. Dia dijuluki Al-Faruq itu saking sensitifnya terhadap sesuatu yang menyimpang. Dia sangat gak suka dengan sesuatu yang menyimpang. Maka gampang sekali menggambar orang. Plak-plok itu gampang sekali. Bahkan di antara kalimat yang paling kita, makanya Bapak sekalian di sini kita temukan konsep yang lain itu apa? Mohon maaf sekali Bapak sekalian, sebagai orang, mungkin orang timur secara orang Jawa nggak nyaman. Tapi ini harus kita luruskan. Akhlak itu bukan sopan santun. Di garis bawahi besar-besar. Akhlak itu bukan sopan santun. Akhlak itu adalah tumindak benar. Sopan sekalipun, itu kalau nggak benar, ya akhlak buruk. Dan pada batas tertentu bisa jadi kurang sopan. Tapi kalau dia benar, yang dinilai pertama adalah pada kebenarannya dahulu. Tetapi mohon maaf sekali, nafsu kita tidak suka. Lawan terbesar dari akhlak itu nafsu kita sendiri. Bahkan kemudian saking akrabnya kita dengan kesopanan, Bapak sekalian, pada batas tertentu, kita fine saja pada orang yang sopan, tapi berbohong. Dan kita nggak suka pada orang yang padahal sopannya, tapi ngomongnya benar. Bahkan pada batas tertentu, Bapak sekalian, kalau kita mau ilustrasikan tentang akhlak, itu contoh gini. Kalau ada pimpinan, manggil bawahannya, misalkan tukang sapu, kemudian bilang, hitam gitu. Lalu kemudian bawahannya mengatakan, Pak, saya nggak terima loh, Pak. Bawahan tersebut sepenuhnya berhak untuk merasa tidak terima atas ejekan tersebut. Meskipun bersanda. Dan itu deliknya disebut dengan ghibah. Dan bawahan tersebut berhak untuk mengatakan, saya tidak memaafkan Bapak. Sebaliknya, kalau misalkan ya, mohon maaf sekali, ada pimpinan, dia punya kekuasaan mutlak besar gitu. Ya, karena jangkauan kekuasaannya besar gitu. Lalu kemudian saking besarnya itu tidak bisa dievaluasi gitu. Ngomongnya sopan aja. Lalu pimpinan itu marah, kata kuncinya, dia tidak berhak untuk marah. Karena yang dilakukan oleh tukang sapu itu sepenuhnya benar. Dan kemarahan pimpinan tersebut sepenuhnya karena egonya. Itu contoh akhlak. Makanya akhlak itu kalau nggak pakai ilmu, itu pasti yang dituruti hanya perasaan. Dan di antara kata akhlak yang paling kacau dari Umar bin Khattab itu apa? Nabi, boleh saya penggal kepalanya? Saking cintanya pada Nabi, saking cintanya pada Allah dan Rasulullah, saking cintanya pada kebenaran, itu kalau ada yang aneh-aneh itu, Umar tuh seringnya emosi dan mengatakan, Nabi, boleh saya penggal kepalanya? Untuk Nabi mengatakan, jangan buru-buru. Itu dia.
Sampai segitunya, sensitivitasnya pada kebenaran itu sampai segitunya. Dan sejujurnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kenapa kita selalu mengatakan bahwa akhlak penting, akhlak penting, akhlak penting? Karena sebetulnya terlepas konsepsi kita salah, karena akhlak itu sepenuhnya berhadapan-hadapan dengan selera, hasrat, ambisi, ego, dan nafsu kita sendiri. That's the fact. Suka nggak suka, itulah konsep akhlak dalam Islam. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita orang timur itu suka menekankan tentang sopan santun, mohon maaf sekali, coba baca kitab-kitab ulama. Di bagian manakah sopan santun itu masuk bahasa? Itu paling masuknya di akhlak lil banin lil banat, akhlak untuk anak-anak, yang tentu dirawat sampai dewasa. Tapi kalau bahasan akhlak yang lanjutan, itu bahasanya pasti angel. Contoh, bersikap zuhud pada dunia, tidak minat pada kekuasaan, tidak mencari follower, bahasan-bahasan begitu. Ya. Tidak gila hormat, tidak punya post power syndrome, ya, atau ketakutan akan hilang kuasa. Jadi bahasan akhlak di bahasan lanjut itu ya kayak gitu. Baca kitab-kitab ulama kalau tidak percaya. Dan memang ini bahasa yang tidak populer. Dan biarkan dia tidak populer. Dalam artian bahwa tidak populer dalam artian orang tidak senang membahas. Tapi itulah ajaran agama kita. Makanya Islam ini kemudian kita yakin dia benar, dia menuntun diri kita karena besar-besar tadi perkaranya. Nah, itulah yang dilakukan Umar. Umar itu sensitivitasnya pada yang benar-benar itu kuat sekali. Dan sensitifnya pada yang salah-salah itu juga sangat kuat. Dia nggak suka. Sementara Utsman bin Affan itu orang yang halus, pemalu gitu ya, khas orang dari keluarga besar yang berpendidikan, hidup mewah gitu ya. Maka di antara kelemahan Utsman bin Affan, beliau memang pernah ada di masa ketika beliau mengandalkan keluarga Umayyah yang memang berasal dari kelas menengah atas, ya, pandai dengan kepemimpinan. Tapi kemudian ya beliau terima nasib gitu. Beliau dikritik Abu Dzar, dan Abu Dzar ini kan dari keluarga yang egaliter gitu ya, orang yang ngomong apa-apa gitu ya. Dan Utsman ya terima nasib aja. Dan memang kelemahan Utsman bin Affan itulah kebaikan hatinya. Makanya ketika beliau jelang dibunuh itu beliau mengatakan, kekurang ajaran kalian itu karena kebaikan hati saya. Jadi Utsman itu kelemahannya pada kebaikan hatinya. Itu Utsman sampai bilang begitu. Bahkan saking baik hatinya dia pernah menikah dengan seorang perempuan yang masih belia gitu. Dan beda usianya jauh sekali, 60 tahun. Yang dinikahi umurnya masih belasan akhir begitu. Utsman sudah sampai usia 70-an. Dan kemudian dia mengatakan, lan tajida minni illa khaira. Kamu tidak akan dapati dariku kecuali kebaikan. Maka begitu kemudian perempuan ini yang awalnya nggak mau nikah ini menikah dengan Utsman begitu, dan kemudian Utsman meninggal, dia sengaja dia melukai wajahnya gitu agar tidak ada lelaki yang minat pada dirinya. Saking dia merasa bahwa tidak akan ada laki-laki yang sebaik Utsman. Ini cerita yang lain ya. Kalau Anda baca sirah memang ada banyak cerita romantiknya, Pak. Cerita orang mencintai nggak bisa menikah itu, atau cerita orang mencintai dan harus dipisahkan, atau orang yang tidak cinta tapi menikah, itu banyak, Pak. Ya, tapi itu episode yang lain, itu bahasan yang berbeda itu. Nah, itu sirah itu begitu. Ya, bahkan bagi panjenengan yang laki-laki yang masih bujang-bujang dan Anda ditolak gitu ya, Anda harus tahu diri ya. Nabi aja pernah ditolak gitu ya. Kalau Nabi aja pernah ditolak, apalagi mengkowe gitu ya. Itu Anda harus paham ya. Nabi Muhammad itu pernah melamar seorang perempuan namanya Ummu Hani 2 kali dan ditolak dua-duanya. Ya, jadi Ummu Hani jadi ya bukan kemudian kalau Anda ditolak kemudian jadi nabi ya, bukan begitu. Itu juga logika yang salah. Ya, tapi Nabi itu pernah ditolak 2 kali oleh seorang perempuan namanya Ummu Hani binti Abi Thalib. Ummu Hani itu adik kakaknya Ali bin Abi Thalib, adiknya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu menikah dengan Khadijah, pernah melamar, dan dan Abu Thalib nggak setuju. Ya, karena dia saking sayangnya pada Nabi, nggak mengizinkan menikah dengan anaknya sendiri. Tapi nanti ketika Fathu Makkah, Nabi usianya sudah 60 tahun, Ummu Hani usianya sudah mungkin 50-55, Nabi melamar lagi Ummu Hani, dan Ummu Hani yang menolak. Dan bahasa yang dipakai adalah, kamu terlalu baik untukku. Nah, itu.
Nah, jadi kejadian hari itu uh, Iku kocone sudah tablet Pak niku. Lara niku Pak. Sing lara niku kudu awake Pak, atine Pak. Gitu ya. Nah, itu Utsman ya. Sedangkan Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib itu ketika Umar jelang meninggal, jadi setelah Umar ditikam jelang meninggal itu beliau sempat mengumpulkan 6 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi ya, dan di situ Umar memberikan arahan sebelum meninggal. Di situ beliau memberikan arahan kepada Utsman ya, dan di situ firasatnya Umar kuat ya, kepada Utsman dia bilang, saya melihat darah jika kamu memimpin. Dan betul ternyata Utsman dibunuh kan. Tentang Tolha ya, beliau mengatakan, wahai Tolha, sejak perang Uhud kamu berbeda. Karena man of the match-nya perang Uhud adalah Tolha ya, dia kehilangan jarinya karena nampani pedang yang nyerang Nabi kan, jadinya kan putus itu. Zubair ya, Umar bilang, wahai Zubair, kamu itu mukmin ketika ridho dan kamu itu kafir ketika marah. Maksudnya tuh suka tidak sukanya itu kelihatan sekali. Jadi emosinya itu gejolaknya terlalu besar. Ya petempur juga kan Zubair. Lalu saat itu yang pemimpin militer oleh Umar dibilang begini, kamu itu bahkan mimpin kampungmu aja nggak mampu. Dan saat paham itu bahwa memang dia bukan tipikal orang yang leadershipnya kuat. Dia seorang pemimpin militer yang baik, tapi dalam konteks kepemimpinan manajerial dia nggak bagus. Sementara Ali itu lucu itu. Umar itu bilang begini, wahai Ali, kamu itu kalau kamu mengajak orang ke utara, mereka pergi ke selatan. Mungkin akan bertanya, apakah sejelek itu Ali? Ali itu masalahnya satu, suka bersanda, nggak serius. Ya, jadi Nabi aja dikerjai, orang mau mati aja masih bisa bercanda gitu. Jadi Ali punya kekurangan itu. Nah, tapi di ujung bahasan, Bapak sekalian dirahmati, apa yang kita bisa temukan dari orang-orang ini? Satu, iman itu yang mereka betul-betul percaya pada Allah dan Rasulullah. Kesadarannya tentang kehidupan dunia itu kuat sekali. Dan kadang-kadang kita perlu curiga kenapa Muhammadiyah ini besar, itu bisa jadi karena pendirinya. Dalam narasinya Kiai Dahlan, beliau selalu menggunakan bahasa bahwa ya apa yang dibuat itu ya, apa yang kita buat di Muhammadiyah ini sebetulnya ya menggul sangu itu. Dia adalah bekal kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang hidup di rantai dan cabang ya, memang itulah kekuatan Muhammadiyah. Karena ranting dan cabang itu seringkali menjadi ujung tombak dan ujung tombok itu ya. Itu kekuatan yang mengagumkan. Itu yang dimiliki oleh para sahabat ini. Kemudian apalagi yang juga mereka miliki? Keberaniannya dalam kebenaran. Itu mengagumkan sekali. Kalau sesuatu sudah benar tuh mereka bisa komit begitu. Dan mereka bisa membayar harganya. Mereka bisa menanggung beban dari hal yang benar itu ya. Itu yang semakin hilang dari kita. Apalagi yang mereka miliki, kezuhudannya pada dunia. Mereka tuh betul-betul tahu bahwa karena dunia ini hanya penggalan dari perjalanan hidup kita, mereka mengambil kesenangan itu sedikit sekali. Kalau kita mau hitung Bapak Ibu sekalian, Utsman bin Affan itu di jelang perang Tabuk, itu kan sedekahnya kan ngeri sekali. Ya, ketika Nabi bertanya, siapa yang mau bersedekah? Utsman bertanya, Nabi butuhnya apa? Banyak. Utsman kemudian bilang, saya sumbangkan 100 kuda berikut perlengkapan perangnya. Coba Bapak Ibu sekalian, mari kita kalkulasikan secara ekonomi. 1 ekor kuda sekarang berapa harganya? Perang itu mahal loh Bapak Ibu sekalian. Israel itu sampai diajak oleh orang-orang itu dengan bahasa apa? Israel itu sekali ngebom itu keluar miliaran rupiah hanya untuk membunuh orang-orang yang pendapatan perharinya kurang dari 10.000 rupiah. Itu ejekan untuk Israel sekarang. Karena perang itu mahal. Coba kuda satu berapa? Bapak yang mungkin ada yang punya ternak kuda. Saya kebetulan punya saudara ipar itu punya kuda gitu, punya ternak kuda. Kuda baru lahir tuh umur seminggu 2 minggu tuh harganya udah 30 juta. Itu baru lahir. Itu kalau kudanya sudah gede bisa mungkin berapa? 70-80.
Kalau kudanya kayak Pak kavaleri kayak tempatnya Pak Prabowo gitu ya, gede-gede itu mungkin 150 juta. Itu kudanya toh. Perlengkapan perang coba Bapak Ibu sekalian. Satu kuda dengan perlengkapan perang itu coba ilustrasikan aja. Pedang itu harganya berapa, Pak? Bapak Ibu sekalian yang suka terlibat di panitia korban, berhitung nggak? Satu pisau sembelih yang bagus harganya berapa, Pak? 2 juta, 3 juta gitu. Padahal pengen cendak gitu. Paling setengah meter sak lengan. Pedang itu kan panjangnya 1 sampai 1,3 kan panjangnya. Ya 80 sampai 1,3 cm lah. Itu kan harganya bisa, atau kalau iseng pakai Shopee aja deh. Pedang perang gitu. Itu kan harganya bisa sampai 40-50 juta satu bilah aja. Padahal satu kuda itu kadang-kadang perlengkapnya 2 sampai 3 pedang kan. Nah, berarti satu kuda yang disumbangkan Utsman di perang Tabuk itu nilainya adalah sekitar 100 sampai 200 juta. Dikalikan 100. Katakan 100 juta kalikan 100 berarti 10 M. Dan Utsman mengucapkannya sebanyak 4 kali. Berarti 10 M kali 4. 40 M. Ini duit pogodong. Artinya mahal. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang-orang dengan aset besar. Yang paling miskin Ali sebetulnya. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman itu asetnya besar. Ya, tapi mereka mengambil dari kesenangan dunia itu seperlunya. Yang mereka gunakan untuk menopang ya kepentingan dakwah, perang dan sebagainya, itu mayoritas harta mereka. Zuhudnya mengagumkan. Zuhud itu artinya bukan ngemohi dunia ya. Zuhud itu artinya mengambil kesenangan dunia seperlunya karena pertimbangan satu, agar mudah hitung-hitungannya, dan yang kedua adalah karena dia tahu ditukarnya lebih mewah. Di akhirat itu tukarnya lebih, gantinya lebih mewah. Oke, baik. Dan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tentu banyak sekali yang bisa kita ambil dari mereka ya, dan cerita begini perlu kita rawat untuk untuk menghidupkan hati kita sekalian. Kalau kita, mohon maaf sekali, jarang belajar, hidup kita disibukkan dengan dunia yang ada habisnya, energi mental kita tuh hanya habis untuk mikirkan pekerjaan, dan yang kedua sengit karo wong. Nah, kita tidak punya imajinasi yang lebih besar tentang hal-hal yang mulia yang membuat kualitas kita sebagai manusia itu perlahan-lahan naik. Ya, semoga Allah menuntun kita semuanya. Mohon maaf jika tidak terlalu presisi dengan apa yang diharapkan. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.